Halo semuanya, kembali lagi di channel Hikam 017. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Code Breaker di part yang ke-9. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di video kali ini kita akan diperlihatkan Perdana Menteri Fujiwara yang sebentar lagi akan dieksekusi dan dipublikasikan, dan para warga pun akan segera menjauh dari gedung tersebut. Namun tiba-tiba ada sebuah ledakan yang terjadi di tempat tersebut yang membuat para penduduk terkena ledakan tersebut. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Kanda Sensei yang berada di dalam mobil. Tak lama setelah itu Toki-san pun segera datang ke tempat tersebut dan memberitahu kalau ledakan masih terus terjadi di seluruh Jepang. Tak lama setelah itu terlihat Yuki pun datang ke tempat tersebut dengan menghampiri Kanda Sensei dan juga Toki. Tak lama setelah itu Yuki pun segera mengeluarkan kekuatan sonicnya untuk mencari bom-bom yang ada di seluruh negara Jepang, di mana Yuki pun berhasil menemukan seluruh bom yang ada di Jepang. Namun ternyata bom yang ada di Jepang ini sangatlah banyak. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Heiki yang bilang meskipun para Code Breaker mengetahui lokasi bom-bom tersebut, namun mustahil untuk mereka menjinakkan semua bom tersebut dalam waktu 1 jam karena ada sekitar 1.500 bom yang ada di Jepang. Sementara itu di rumah Sakura kita pun akan diperlihatkan ayah Sakura yang meminta kepada seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Sakura, di mana mereka pun akhirnya menemukan keberadaan Sakura, yaitu ada di Tower Ski. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Heike dan juga Ogami yang sedang mengawasi kamera CCTV, di mana terlihat kalau Ogami telah memasuki gedung tempat mereka menjalankan misi rahasia mereka. Tak lama setelah itu Hitomi pun bilang kepada Heike kalau dirinya yang akan mengatasi Ogami karena dirinya ingin menguji kekuatan Ogami yang sekarang. Tak lama setelah itu Ogami pun akhirnya menemukan Sakura yang sedang digantung di atap-atap, dimana kita juga akan diperlihatkan Hitomi yang telah berada di tempat tersebut. Tak lama setelah itu Ogami pun segera melepas pedangnya dari sarung pedang, dimana kita akan diperlihatkan Ogami yang menggabungkan kekuatan api birunya dengan pedang tersebut. Tak lama setelah itu Ogami pun segera menyerang Hitomi, dimana kita akan diperlihatkan perbedaan kekuatan yang cukup jauh di antara Ogami dan juga Hitomi. Me ni wa me o, ha ni wa ha o, aku ni wa aku o. 無理だよ。大神くん、何よ。なるほど。刀で電撃を受け止め感電を回避したんだね。そして電気を通す性質を持つ炎を通じて私の電撃を床に逃がしたということか。いろいろな方向から同時に攻められては炎で受け流すことはできない。 Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan bom-bom sudah mulai meledak satu persatu di negara Jepang. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Ogami yang masih disiksa oleh Hitomi, di mana Hitomi menggunakan kekuatan petirnya untuk menghajar Ogami. Ogami pun tidak bisa melawan serangan dari Hitomi karena saking besarnya tegangan listrik dari Hitomi. Sementara itu di sisi lain kita pun akan dilepaskan si anjing kecil yang bersama Sakura akhirnya bisa membebaskan dirinya dari ikatan tali. Si anjing kecil pun berusaha untuk menyelamatkan Sakura, namun karena tubuhnya yang kecil dia pun tidak bisa menyelamatkan Sakura yang digantung di tempat tinggi. Tak lama setelah itu terlihat kalau efek pertarungan antara Hitomi dan juga Ogami sampai mengenai si anjing kecil yang membuat si anjing kecil terlempar ke bawah tangga. Melihat anjing kecil tersebut tidak bisa diandalkan, Sakura pun mencoba untuk melepaskan ikat tali tersebut sendiri.
Sementara itu di sisi lain kita pun akan didapatkan Ogami yang masih tidak bisa melawan kekuatan listrik dari Hitomi, karena saking dahsyatnya kekuatan listrik dari Hitomi yang telah berlatih keras selama ini. 頑張るね。もしかして私がロストするのを期待しているのかい？私はロストしないよ。むしろ君の方が先にロストするだろう。それとも先に私の電撃で焼かれて果てるかな。そうしないと死ぬことになるよ。そんなどしない。 Setelah Hitomi mengeluarkan kekuatannya yang dahsyat kepada Ogami, terlihat Sakura pun terbebas dari ikat talinya dan terlihat tempat tersebut menjadi porak-poranda. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Yukihina yang sedang melumpuhkan beberapa penjaga, di mana tempat tersebut adalah tempatnya dijaga oleh para agen, ternyata menyimpan anak-anak yang memiliki kemampuan khusus. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Toki dan juga Kanda yang telah sampai di gedung tersebut. Tak lama setelah itu terlihat ada seseorang yang turun dari lift. Dan ternyata dari balik lift tersebut adalah Heike, di mana Heike dan juga Toki segera mengobrol sebentar. Tak lama setelah itu setelah mereka mengobrol, mereka pun segera melakukan pertarungan. Setelah mereka beradu kekuatan, Heike pun segera mengeluarkan kemampuan khususnya, di mana dia menggunakan jurus kakek Bunshin no Jutsu. Di mana dengan kekuatan tersebut membuat Toki-san cukup kewalahan melawan bayangan-bayangan dari Heike. Sementara itu di sisi lain kita pun akan dilibatkan Ogami yang mulai bangkit akibat tadi terkena serangan dari Hitomi, di mana dia tidak akan menyerah walaupun dirinya harus mati dalam pertempuran tersebut. Sementara itu di sisi lain kita pun akan dilibatkan Toki yang sudah mulai emosi akibat serangan-serangan bayangan dari Heike yang sangatlah meresahkan, dan hal tersebut membuatnya cukup kewalahan. Toki-kun, そろそろ終わりです。さあ、仕上げです。ロイヤルストレートクロー
Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Yuki Hina yang akan segera berhadapan dengan Code Breaker 5. Dan ternyata Code Breaker 5 berhasil selamat dari serangan Heike. Dan alur cerita Code Breaker 49 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan alur cerita Code Breaker 49? Tonton saja kelanjutannya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.